Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel RG Mekanika Saran. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah produk mesin gerinda ya. Mesin gerinda tangan, yang mana mesin gerinda ini cukup fenomenal sekali. Kenapa fenomenal? Dikarenakan dikeluarkan oleh brand ternama ya, brand papan atas, yaitu Bosch. Tetapi dengan harga yang begitu murah ya. Murah untuk ukuran sebuah mesin gerinda keluaran Bosch. Harganya kisaran 400 ribuan ya teman-teman. Saya beli ini sudah lama, sebenarnya saya beli sekitar mungkin 1 tahun 2 tahun yang lalu ya. Jadi gerinda ini sudah cukup lama, tetapi masih menjadi best seller ya, cukup laku sekali di toko-toko online pun bisa kita lihat bisa ribuan terjual. Dikarenakan kenapa? Karena ya salah satu produk Bosch yang orang sudah tahu kualitas Bosch bagaimana, tetapi dijual dengan harga 400 ribuan. Oke teman-teman, nanti kita review ya bagaimana kualitas Bosch ini sebenarnya. Ini sebenarnya sudah lama saya pakai, tetapi ya kualitasnya masih tetap mumpuni ya. Oke teman-teman, mari kita review. Baik teman-teman, yang pertama ya, kita lihat ini mungkin dari secara build quality-nya ya, atau bahannya ini cukup solid sekali. Ini terbuat dari bahan mungkin plastik ABS ya, tetapi sangat kokoh, rapi, tidak ada bagian-bagian tajam, cukup bagus, cukup solid dan cukup kuat ya teman-teman. Kemudian ini bahan dari headnya ini terbuat dari logam corcoran ya teman-teman. Logam corcoran yang begitu kokoh, kuat. Buat spindle. Di sini ada plastiknya ya teman-teman. Ada plastiknya ini untuk sebagai dudukan nanti, mungkin ini ya guardnya. Jadi biasanya kan bulat ya kalau gerinda-gerinda lain, tetapi di sini dia ada kayak semacam tutnya atau giginya. Jadi nanti lebih kuat ya menggigit. Oke. Kemudian di sini ini ada lock ya, spindle lock. Jadi saat kita nanti melepas atau memasang mata gerindanya, nah ini sambil di lock ini, jadi tidak mutar ya. Oke. Kemudian di sini ada triggernya atau switch on off-nya ya teman-teman. Ini bisa dilepas, bisa kita saat mengoperasikan ke sini supaya tidak pegal. Oke. Nah, sini ada embosan ya, tulisan Bosch profesional. Kemudian di sini ada spesifikasi ya. Ada spesifikasi mesin ini. Di sini tertera ya teman-teman. Nama mesinnya GWS 060 3601 dan seterusnya. Untuk RPM di sini disebutkan 12.000 RPM ya. Nanti kita ukur apakah ini sesuai aktual ya. Made in China ya. Artinya walaupun ini merek Bosch tetapi dibuat di China ya. Untuk listriknya ya, listrik pakai 220 volt. Oke teman-teman, ini kisaran wattnya nih teman-teman 670 watt ya. Nanti kita buktikan apakah betul di 670 watt atau kurang dari itu pun bisa hidup ya teman-teman. Dan ini sudah resmi atau sudah lulus sertifikasi K3L ya. Ini nomor K3L nya 20L00333883 ya. Jadi ini sudah aman digunakan teman-teman, sudah lulus sertifikasi ya. Apa lagi nih? Kabel ya. Kabelnya ini cukup panjang teman-teman ya. Kabelnya ini mungkin sekitaran 2,5 meter ya, 2 meter lebih. Secara kualitas kabel cukup bagus ya. Tebal, bagus, kokoh sekali semuanya. Oke teman-teman ya.
Kelengkapan yang dari box bawaannya itu cuma dikasih ini ya teman-teman. Guard ini terbuat dari metal, cukup kokoh sekali. Kemudian kunci ini, kunci untuk mengencangkan spindle, untuk mengencangkan mata gerindanya ya. Nah kalau ini tidak ada ya, ini bukan bawaannya, tapi ini saya beli sendiri di toko online untuk sebagai bahan pegangan saat kita menggerinda. Sini ya, ini sayangnya nih, ini masukan juga buat bos nih, harapannya nanti dilengkapi ya dengan dinaikkan, misalkan harganya 30.000 40.000, tapi dilengkapi dengan handle pegangan gini. Dikarenakan ya beli online juga kadang tidak pas ya kalau orang tidak tahu ukurannya, teman-teman. Kita selanjutnya ke pengujian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang pertama kita akan melakukan pengetesan atau pengujian daya input ya, atau wattnya ya, untuk mengoperasikan gerinda ini dibutuhkan berapa watt. Oke teman-teman, kita lihat di sini ya. Kita hidupkan. 335 watt ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk menghidupkan gerinda ini dibutuhkan sekitar 350 watt ya. Tapi ini tadi tanpa beban ya teman-teman, karena kita belum tes ke material ya. Jadi untuk RPM tanpa bebannya tadi atau putaran mesin ini dibutuhkan daya sekitar ya 350 wattan. Jadi untuk listrik yang zaman dulu tuh, yang rumah-rumah zaman dulu yang 450 watt, ini masih tetap bisa dioperasikan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan RPM ya teman-teman. Apakah RPM yang tertulis di sini 12.000 RPM itu aktualnya sesuai atau tidak? Oke, kita lanjut ukur RPM. Oke teman-teman, kita lakukan pengujian atau pengetesan RPM-nya ya. Nanti kita lihat RPM yang terbaca berapa. Ini sudah saya pasang reflektor ya untuk pembacaan RPM-nya. Teman-teman, itu tadi yang terbaca di angka 8 ribuan ya, 8.400. Jadi kalau ditanyakan spesifikasinya tadi 12.000 ya teman-teman, tapi pada saat aktual kita ukur tanpa beban tadi di 8.400an ya, itu 8.500 mungkin ya, sekitar segitu ya. Mungkin ini putarannya sudah cukup lah ya kalau untuk sekedar memotong holo-holo tipis atau besi-besi tipis ya. Teman-teman, kita akan melakukan pengujian ini ya, pengujian moles ya, coba gerinda. Saya pakai mesin pakai mata potong Makita ya, mata poles teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
kita coba potong pakai ini ya, plat ini untuk kerak ini ya, kita ketebalan 2 sampai 5 mili lah. Biasanya plat kecil ini dipakai untuk kerak-kerak itu kita potong menggunakan mesin gerinda produk bak ini yaitu GWX 060 ya. Terasa ringan-ringan saja karena mungkin platnya juga tipis ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, kalau saat motong gerinda ini motong plat dari gerinda ini, hati-hati perhatikan arah potongan juga ya. Kalau bisa perhatikan aku menghadap ke belakang dan tetap ada selalu pakai safety ya, sarung tangan, pakai safety juga ya, kacamata, supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Karena sudah banyak sekali kejadian atau kecelakaan akibatkan oleh gerinda ini ya teman-teman. Amit-amit senantiasa selalu berhati-hati bekerja, senantiasa selalu menjaga safety kita ya teman-teman. Jangan sampai ceroboh yang mengakibatkan fatality atau kecelakaan ya. Oke teman-teman, ini saya motong plat ini untuk masang ini ya, bracket rak dinding. Jadi saya potong sekitar 4 cm itu dipasang di rak dinding ya, jadi yang masuk ke dinabel di dinding. Teman-teman, kita coba lakukan ini ya, setelah kita tadi kerja. Ukur suhunya 39 40 ya, di headnya 40 37, kalau di bodinya sini armatur ya, 35 3. Memang yang paling panas di headnya ya, sekitar 40 derajat, tapi ini masih aman lah ya, kondisi normal saja karena mungkin habis dipakai. Oke teman-teman, terima kasih. Baik teman-teman, kita masuk di kesimpulan. Setelah kita melakukan pengujian ya tadi, dari mulai motong, kemudian moles, kemudian pengujian ukur kecepatan putaran atau RPM ya, dan input daya watt, saya simpulkan mesin ini memang diperuntukkan untuk sekedar keperluan rumahan ya, atau hobi-hobi saja. Untuk tenaga tidak begitu kuat ya. Tetapi kalau untuk hanya sekedar motong plat-plat tipis atau moles ringan-ringan masih sanggup ya teman-teman. Karena memang dari segi RPM juga tidak sesuai dengan spek yang tertulis ya. Dimana yang tertulis 12.000, tapi pada kenyataannya tadi kita ukur hanya dapat di 8.500-an ya teman-teman. Ya meskipun demikian, tadi saya katakan ini sudah cukup untuk hanya sekedar keperluan hobi atau di rumah ya, keperluan pribadi. Artinya bukan untuk keperluan industri. Kemudian dari secara tadi bit quality cukup bagus, untuk input daya watt juga rendah ya. Tadi bisa dioperasikan di 350. Memang yang tertulis 670, artinya mungkin ini saat bebannya berat ya, atau saat ada beban bisa sampai di 600. Tapi kalau saat ringan-ringan itu bisa cukup, mungkin di listrik 450 watt pun sudah cukup, sudah sangat cukup ya. Karena tadi kita ukur hanya di 350 ya teman-teman. Kemudian untuk RPM tadi speknya 8.500 ya, tidak sesuai spek ya. Artinya kita dapat di 8.500 RPM.
sementara yang tertulis di 12.000. Untuk suhu ya tadi setelah kita dipakai kerja, potong-potong dan moles, suhu terpanasnya ada di posisi head ini ya, 40 derajat ya, dan itu normal saja. Mungkin itu saja teman-teman. Bagi yang berminat untuk beli mesin ini, banyak toko hijau atau toko oranye ya, dengan harga di kisaran 400 ribuan lah kira-kira. Bagi mungkin bapak-bapak di rumah memerlukan, bisa segera untuk membelinya, karena ini termasuk perabotan ya, sangat dibutuhkan di rumah-rumah kita. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.